Persija Jakarta meraih hasil kemenangan saat menjamu Persis Solo di pekan ketiga BRI Liga 1 musim 2024-2025, Sabtu, 24 Agustus 2024, di Jakarta International Stadium. Bertindak sebagai tuan rumah, Persija berhasil menguasai permainan. Umpan-umpan pendek mampu ditunjukkan oleh anak asuh Carlos Pena. Persija sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Beberapa peluang didapatkan Macan Kemayoran, namun masih belum juga berhasil mencetak gol ke gawang Laskar Sambernyawa. Skor imbang tanpa gol pun menghiasi akhir babak pertama. Pada babak kedua, Persis mendapatkan hadiah penalti usai kapten Persija, Rizky Ridho, handsball. Algojo Persis diambil oleh Musa Sidibe yang berhasil mencetak gol ke gawang Persija pada menit ke-56. Gol pertama di pertandingan yang ketiga. Dan 6 menit kemudian, Persija membalas gol tersebut lewat aksi Rio Matsumura yang memanfaatkan umpan Maciej Gajos. Pemain asal Jepang itu mencetak gol keduanya pada pertandingan tersebut menit ke-74. Dan Rio Matsumura. Skor 2-1 untuk kemenangan Persija bertahan hingga pertandingan selesai. Kemenangan itu membawa Persija untuk sementara waktu berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan mengemas 7 poin dari 3 pertandingan. Bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Usai pertandingan, Rio Matsumura mengatakan bahwa tidak mudah menghadapi Persis. Ia melihat, Persis bermain rapat saat bertahan, ini laga yang ketat. Agak sulit bagi kami mencari peluang untuk cetak gol, kata Rio Matsumura. Rio Matsumura mengakui bahwa Persija sebenarnya sempat membongkar pertahanan Persis. Beberapa peluang didapatkan, sayang masih belum menjebol gawang Persis. Untungnya, para pemain Persija tidak mudah menyerah. Kami menciptakan beberapa peluang tapi agak sulit mencetak gol, kemudian kami menunjukkan mentalitas kami sampai selesai, hingga akhirnya kami layak mendapatkan 3 poin, tutup Rio Matsumura saat wawancara. Kemenangan itu membuat Persija menjadi pemuncak klasemen sementara dengan raihan 7 poin dari 3 kali main. Persija naik ke puncak klasemen sementara usai menggeser posisi Persebaya Surabaya. Sementara, Persis ada di zona degradasi, yaitu di peringkat ke-17 klasemen sementara tanpa raihan poin dari 3 kali pertandingan. Menurut pelatih Persija Jakarta Carlos Pena, saya senang dengan performa tim dapat 3 poin, meskipun kebobolan terlebih dahulu, pemain berhasil menunjukkan karakter yang bagus sehingga kami bisa comeback. Lebih lanjut Carlos Pena mengatakan bahwa pada babak pertama Persija kesulitan untuk mencetak gol, menurutnya, banyak tekanan yang dirasakan anak-anak asuhnya. Selain itu, lini belakang Persis bermain rapat dan kesulitan bagi Persija untuk mencetak gol. Carlos Pena sedikit melakukan perubahan di babak kedua hingga mampu membuat pasukan ibu kota mencetak 2 gol, kami tidak melakukan banyak perubahan di babak kedua. Mereka bekerja keras dan akhirnya bisa mencetak 2 gol lewat Rio Matsumura. Sementara itu, pelatih Persis Solo Milomir Seslia mengomentari kalahnya Persis Solo menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan yang bagus, kami tahu Persija tim yang bagus dan kami menguji mereka sebenarnya. Kami memulai pertandingan dengan bertahan dan akhirnya kami berhasil mencetak gol, tapi kami kebobolan dan mereka membalas 2 gol, tidak mudah buat kita menerka apa yang akan terjadi setelah itu. Ini memang pertandingan yang bagus, tapi kami tidak mendapatkan poin. Milo menjelaskan pemain Persis Solo banyak lakukan kesalahan. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi mengingat ia telah memperingati Ramadan Sananta sebelum laga. Pemain kami memang ada masalah teknik. Pemain melakukan banyak kesalahan individu, tapi saya tak menyalahkan mereka, di mana harusnya mereka mendribel tapi mereka melakukan sebaliknya. Pemain juga harusnya passing, tapi malah melakukan sebaliknya. Jadi teknik dan taktik yang jadi masalah pertandingan hari ini, tegas ex-pelatih Arema FC itu. Pemain Persis, So Yamamoto menilai mereka telah bekerja keras dan maksimal. Seharusnya mereka tidak menelan kekalahan jika lebih fokus hingga menit akhir. Pertandingan bagus, harusnya kita dapat 1 poin karena peluang banyak. Tapi ya selamat buat Persija, malam ini rasanya kita gak pantas kalah.
Cuma masalah taktik tadi, yang harusnya bola ada di sana, tapi ini pemain kita gak ada, tutup pemain asal Jepang itu. Berita lainnya, Persebaya Surabaya akhirnya memutus rekor tak pernah menang atas Barito Putra di Gelora Bung Tomo. Malam ini, Bajul Ijo menang dengan skor akhir 2-1. Gol Mohamed Rashid di menit ke-95 menjebol kesolidan pertahanan Laskar Antasari. Barito Putra membuka skor ketika laga baru berjalan 1 menit. Lucas Morelato memanfaatkan kesalahan passing Hernando Ari sebelum melambungkan bola masuk ke gawang. Tim tamu memimpin 1-0. Persebaya mengancam di menit ke-21. Bola tembakan jarak jauh Mohamed Rashid bisa diamankan kiper Barito, Satria Tama. Barito Putra bermain dengan 10 pemain di menit ke-24. Cecu Menesa sengaja handball demi mencegah bola masuk ke dalam gawang. Persebaya mendapat tendangan 12 pas akibat handball Meneses. Bruno maju sebagai eksekutor dan sukses mencetak gol. Skor berubah 1-1 yang bertahan hingga turun minum. Persebaya nyaris menambah gol selepas turun minum. Bola tap-in Alvan Suaib di depan gawang melayang dari sasaran. Tim tuan rumah terus menggempur pertahanan Barito Putra, memanfaatkan keunggulan jumlah. Namun, belum ada gol tercipta hingga memasuki menit ke-75. Persebaya akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan di injury time. Bola tembakan jarak jauh Mohamed Rashid meluncur masuk ke gawang Barito dan memastikan kemenangan Bajul Ijo 2-1. Kemenangan ini mengantarkan Persebaya ke puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 7 poin. Barito Putra tertahan di urutan ke-10 dengan 3 poin. Pemain Persebaya Surabaya Rashid mengatakan setelah pertandingan, "Saya bersyukur kontribusi golnya di menit akhir bisa membuat meraih kemenangan. Sejujurnya, saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya. Sangat senang, ini pertama kalinya saya mencetak gol di menit-menit terakhir seperti ini. Namun, mencetak gol seperti ini dan memenangkan pertandingan adalah perasaan yang luar biasa. Alhamdulillah, pada akhirnya, ini untuk tim." Rashid mempersembahkan gol perdananya untuk Persebaya buat bonek dan bonita yang sudah mendukung di Stadion Gelora Bung Tomo. Rashid menegaskan tidak akan pernah puas, ia akan berjuang lebih keras lagi untuk membawa Persebaya menang di laga-laga selanjutnya. "Saya tidak mencetak gol untuk Rashid, saya mencetak gol untuk Persebaya. Itulah yang terpenting, 3 poin. Alhamdulillah," tegasnya. Pelatih Persebaya Paul Munster mengakui sebelum pertandingan sempat mendapatkan tekanan. Namun, dia percaya semua pemainnya bisa memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Mereka juga mendapatkan instruksi dan gambaran secara detail terkait tim lawan kali ini. "Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa pelatih kita harus menang. Tetapi saya percaya pada tim ini. Saya percaya pada para pemain ini, saya percaya pada diri saya sendiri. Karena ini bukan tentang saya, ini adalah tentang memberikan semua informasi kepada para pemain. Ketika mereka melangkah melewati garis putih, saya harus percaya," kata Paul Munster. "Hanya kepada para pemain dan dengan para pemain ini, saya mencoba untuk melakukannya. Contohnya, bagi saya Hernando adalah kiper terbaik di Liga. Saya mempercayai semua pemain saya dan saya akan selalu mendukung mereka, apapun yang terjadi, mereka tahu itu. Ketika Anda memiliki kepercayaan dan keyakinan, para pemain akan berlari menembus tembok untuk saya. Hal ini penting," tutup Paul Munster saat sesi wawancara. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan, menilai anak asuhnya telah memperlihatkan semboyan orang Banjar, yakni Wasaka, yang artinya usaha sampai akhir meskipun kalah melawan Persebaya dalam laga pekan ketiga Beri Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Semua pemain bermain baik, yang paling menonjol dari fighting spirit mereka, istilahnya Wasaka yang artinya usaha sampai akhir. Semua bekerja untuk tim ini agar keluar dari tekanan. Dirinya mengapresiasi para pemainnya yang sudah berjuang dan mampu mengimbangi permainan Persebaya meskipun harus bermain dengan 10 orang dan akhirnya kecolongan di menit akhir. "Sebenarnya kami mampu keluar dari situasi tekanan Persebaya. Kami sempat mengubah permainan dan berhasil menekan Persebaya namun kecolongan di menit terakhir," tuturnya. "Bahkan," kata dia, "di menit awal sudah menginstruksikan pemainnya untuk langsung memberikan tekanan kepada para penggawa Bajul Ijo agar dapat meraih hasil yang baik. Saya cuma menginstruksikan kepada pemain di menit awal untuk memberikan tekanan. Dan akhirnya gol tercipta, tapi menurut saya itu murni kesalahan dari pemain Persebaya."
Karena saya tidak mendesain seperti itu, hanya menginstruksikan memberi tekanan lawan, ujar Coach RD, sapaan akrabnya. Namun, meskipun dalam laga tersebut timnya kalah, pelatih asal Lampung itu tidak mau menyalahkan siapapun karena hal tersebut murni kesalahannya. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun, itu murni kesalahan saya, dan saya apresiasi seluruh pemain karena sudah bermain baik, katanya.